Kalau satu lagi dia juga samain Juventus sama Inter. Kalau misalkan Milan menang ini ke-20 dia bintangnya 2. Tapi Milan berat lah kalau juara musim ini. Soalnya Italia lagi rata ini. Menurut gue juaranya antara Napoli kalau nggak Juventus. Lu mau nggak Leo ada main di Arsenal? Enggak. Kenapa? Munafik aja. Lo bilang enggak munafik. Enggak. Balik lagi gaya permainan ya. Gaya permainan. Inggris itu kan Leo itu menurut gua bukan yang nggak bisa bersinar, bisa asal ketemu tim yang match gitu ya, yang pas lah. Kalau Tijani dengan postur dia dengan badan dia yang kekar gitu dan pemain tengah gitu yang diperlukan fisik yang kuat, menurut gua cocok sih. Cocok ya. Akhirnya AC Milan berhasil menang setelah 6 pertandingan selalu gagal lawan Inter Milan. Selengkapnya hanya di obrolan bola anak rental. Kambuh lu dong? Enggak. Sisa-sisaan. Sisa-sisaan. Ada. Basian ya? Orang opening meratin alergi. Kita Rough night. karena ada yang komen. Apa? Bang, bahas liga-liga lain, Bang. Oh, boleh tuh. Dan Inggris terus. Oke. Kami menunjukkan bahwa wawasan bola kami sangat luas ya. Cukup lah. Sangat luas. Luas. Nah, gitu deh. Luas banget. Seluas IKN nggak? Emang luas? Oh, maksudnya ini kan seluas IKN berartinya wawasan kita belum jadi. Gak gitu. Wah, gak gitu. Parah banget nih Farsa ya? Gila sih. Lu kan penting gila, mentang-mentang dia mau ini balik ke Romania. Mentang bisa kabur ya. Lu mau ke Portugal kan katanya? Ngapain gua ke Portugal? Gua cinta tanah air. Kakak lu di Portugal. Kakak gua malah orang Depok. Padahal lu mau jadi dubes. Iya lu. Gua nggak bahas gituan, anjing parah. Dia emang framingnya gila-gilaan anjing. Ya kan lu bilang ke IKN, terus lu tadi kan bilang soalnya wawasan kita belum jadi gitu kayak gitu. Nggak tahu dah. Oke, kalau gitu. Kita mengabulkan permintaan penonton, kita bahas Liga Italia ini, derby. Apa namanya? Derby Della Madonnina. Della Madonnina. Apa tuh artinya? Nggak tahu nggak? Gimana sih lu kan orang Romania? Ya kan bukan Italia, Mas. bahasa Italia. Biarin aja. Udah. Kita sebelum bahas match review soal derby kota Milan ini, kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Berdimo, saya adalah host yang memimpin jalan acara kesayangan kalian. Sebelah kanan. Nando slam dunk. Kenapa saya menang? Terus sendal gue terus saya slam. Wow, mikir ya. Lagi mikir. Kelihatan anjing keras banget. Wah, apa ya anjing. Kelihatan anjing. Yang lain ketawa deh. Emang pos itu pos keramat itu sih. Berat itu ya. Sipan juga kemarin gitu aja. Di seberang gua ada siapa? Sama gua Dewangga Kersa Dwi Pana Priagung. SH. Nah, karena bahas-bahas negara jadi kalau di somasi saya juga SH gitu. Intronya aja. Terakhir depan gua siapa? Gua Farsyah, calon Farsyah. diplomat muda. Calon diplomat. Ini dia yang jelas dong. Diplomat muda, jangan wakil presiden muda. Wis. Parah banget nih Farsha. Parah udah. Larinya lagi. Nanti berkurang ini penonton. Ya udah. Oke, kalau gitu. Akhirnya setelah 6 pertemuan AC Milan berhasil menang kan lawan Inter. Wah, agregatnya gila itu. 14-2 ya? Dibantai. Lu ngelihat apa yang beda dari Milan sampai bisa menang? Tempo, gue lebih ke tempo permainan. Gue biasanya kalau nonton derby Milan itu biasanya yang megang Inter terus. Sekarang kayak kemarin yang megang dari lini tengahnya cuma Tijani. Cepat banget temponya, dibawa cepat. Apalagi Liga Italia lu tahu temponya gimana, dibawa cepat sama dia, Pulisicnya ngikutin. Oke.
Rafael Leong. Pulisic lagi gacor ya tapi ya. Pulisic lagi gacor, Kapten Amerika ini lagi gacor nggak tahu kenapa. Saat Tijani juga gacor kok. Aku Abraham juga gacor. Tapi kemarin mainnya kurang. Lebih gacor daripada di Chelsea lah. Ya lu nggak usah bandingin Chelsea. Chelsea lagi bulan madu sama Jackson. Iya. Happy banget sama Nanang Jackson. Ya kalau misalkan kok Tijani itu ini temponya luar biasa. Di sini kayak Dumfries aja udah nggak bisa catching up ke Pulisic. Iya. Kalau di Marco dia masih tetap di kelasnya. Di Marco di kelas. Di Marco masih tetap di kelasnya. Terbukti kan dia cetak gol. Iya. Dan Lautaro ya, being Lautaro walaupun memang dia kurang begitu stand out, tapi dia bisa dibilang mainnya juga bagus kok. Dia buang gengsi kalau dia striker dia harus shooting enggak. Dia tipikal striker yang ngoper-ngoper aja kan. Kayak ibaratnya second striker tapi dia striker utama. Iya benar. Lautaro Martinez. Lautaro tuh kayak gitu. Balik lagi ternyata Aguero lah dia tuh Aguero. Iya, setuju gua. Sebelum Pep ya. Ya. Aguero sebelum Pep. Iya. Tapi Kan kalau sama Pep dibuang. iya, buang. Tinggal diinjak doang nunggu. Nah, kemarin Tijani ini kayak tempo di tengahnya kan kalau mungkin lihat ya Belanda itu. ya Belanda, gua nggak Mau ke MU. Kalau Tijani ke timnas lebih boleh sebenarnya. itu. Adanya jadinya. Adanya. Nah dia tuh kalau misalkan dilihat itu emang kemarin itu lama banget di tengah. Bola tuh lama banget di tengah. Tinggal nunggu Pulisic sama Leo aja. Iya. Dan ternyata gol Pulisic bagus banget tuh. Iya. Dia solo kan. Hampir mirip pas lawan Liverpool Bukan gua. Amerika dia. Solo juga dia. Soloran maksudnya. Oh, Dan solo Kraton. Nggak mau lanjutin gua. Nggak mau lanjutin. Tapi gimana Dok? Apa yang salah dari Inter Milan? Apakah emang AC Milan-nya aja yang sebagus itu? Enggak ya? Enggak. Inter menurut gua Inter faktor kelelahan secara fisik dan mental juga habis lawan City. Nahan City habis-habisan. Nahan City seri itu kayak menang lah bagi dia. Nahan City habis-habisan, mental capek, fisik capek. AC Milan-nya juga lagi cukup oke. Iya. Dan menurut gua enggak ada yang ya standar Liga Italia aja, permainan cepet Italia tuh masih gue nonton tuh masih gue tinggal makan, masih gue main HP ya kan, gitu aja gitu cepetnya ya kan. Dan menurut gue si Tijani ya kalau tadi lanjutin Dewa Tijani, menurut gue ini karena perubahan posisi Tijani dari box to box ke nomor 10 ya. Lebih maju jadi nomor 10 lah. Nomor 10. Di Belanda kan awal main kan dia kan satu pivot, 2 midfield kan. Setelah masuk 16 besar apa 8 besar ya Euro tuh Tijani didorong ke nomor 10 kan. Dan itu diadaptasi sama Milan sampai sekarang. Dan kipas-kipasnya Tijani kemarin menurut gua lagi on fire. Luar biasa umpan-umpan true pass-nya itu cukup, gue ngeliat juga kayak ngeri. Wah anjing, oke juga nih kata gue ya kan. Boyong ke IPL oke dia tuh ya. Bisa lah dengan fisik dia cocok kok main di IPL dengan postur dia yang keker gede gitu. Tapi ya balik lagi ini cuma 3 poin gitu. Inter masih di posisi di tengah, Milan juga sama, belum ada yang ngerangsak ke atas. Jadi ya suntikan moral sih buat AC Milan setelah kalah. Setidaknya ada harapan lah, maksudnya apakah ini waktunya saya melebihi Inter Milan kan gitu. Beda satu kan? Beda satu. Pelatih siapa sih? Milan tuh yang baru Fonseca ya. Ya kalau satu lagi dia juga samain Juventus sama Inter. Kalau misalkan Milan menang ini ke-20 dia bintangnya 2. Tapi Milan berat lah kalau juara musim ini. Soalnya Italia lagi rata ini. Menurut gue juaranya antara Napoli kalau nggak Juventus. Lagi rata Torino lagi bagus. Menurut gue kandidat paling kuat dari permainan Italia Juventus sih. Juventus ya? Juventus luar biasa pemainnya. Enggak sih Juventus. Lu nggak terhibur? Enggak, maksudnya kalau Juventus itu lu ngandelin siapa di sini sekarang? Lu harus nonton Juventus itu link up pemainnya menurut gua sangat apa ya, dia remodernisasi gitu loh, gayanya Mota tuh. Lu percaya sama Mota berarti tuh? Menarik. Gua percaya sih belum ya, karena Itali being Itali gitu, tapi menarik gitu buat gua kayak ini masih patut di antara Liga Italia yang nggak patut gua tonton itu kan kayak Juventus masih. Karena dia udah nunjukin ngebawa itu ke tingkat Eropa ya. Iya di Champions gua mau terhibur, gua kan sambil nunggu Arsenal apa gitu ya jam 2-nya tuh gua nonton.
Oke juga nih. Oke juga ya. Tapi lu ngelihat kemarin gimana Inter versus AC Milan? Mental yang bicara sih. Mental berbicara. Iya. Kayak Inter menang mulu. Milan Iya, kapan iya. menangnya kan? Iya, gitu iya. kan. Mental dia tuh lebih 2 kali lipat lebih bagus daripada Inter lah. Dan satu lagi Tijani Reinders, suka banget gue cara mainnya liatnya. Iya emang bagus kan. Parah. Kalau dia masuk di timnas Indonesia, wah. Tipikal pemain Indonesia Ya lah. semoga adanya nurun lah. Bedanya nggak, nurun ya. ya, bedanya nggak gerasak gerusuk aja. Lagi pemain tengah kan dia. Siapa emang yang ngerasa? Ada lah dulu ada lah pokoknya. Gue nggak mau gue bahas timnas. Tapi Deo, orang kan banyak 2-3 musim terakhir sorot mata Liga Italia utamanya tuh ke Starboy mereka punya AC Milan, Rafael Leao. Lu ngelihat Leao sendiri secara pribadi ya, dia ini bakal bisa jadi something big gak sih bersama Milan? Kalau gue nganggep Rafael Leao itu ya Rafael Leao itu bakal jadi something big. Dan kalau misalkan ngomongin Starboy sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya AC Milan itu Starboy sebenarnya bukan Rafael Leao. Siapa? Theo Hernandez bro, bek kiri dia golnya banyak banget. Yang dipercayakan ngambil penalti kan Theo. Iya, tapi kan maksud gua future star. Kalau Theo kan Udah current ya. iya udah current gitu. Ya memang masanya dia gitu. Bakal sih. Bakal ya. Bakal kalau gue bakal. Kalau di MU tetap bakal gak? Enggak sih. Enggak soalnya kan nggak masuk kan. Mending Rashford tuker Leao tuh. Ya itu gue juga mau. Mau lu? Mau lah. Siapa yang nggak mau? Lu mau nggak Leo ada main di Arsenal? Enggak. Kenapa? Munafik aja. Lo bilang enggak munafik. Enggak, lu Kata trauma. gue Leo tuh winger lengkap loh. Iya, lengkap. Iya, gue setuju Ada- dia skillful. Skillful. Tapi nggak cocok kalau di tajam. Arsenal. Kenapa nggak cocok ya? Gaya mainnya aja nggak cocok aja sama sistemnya Arsenal. Kan bisa menyesuaikan. Nggak bisa, Leo nggak bisa. Leo terlalu Difonis anjing. Leo terlalu udah pakemnya kayak gitu. Lebih cocok dengan tim-tim yang bermain fast break cepat itu Leo Individual banget lah. mengandalkan individual. Tapi Milan bukan tipikal tim yang individual kok. Milan menurut gue justru sangat individual di Kayak kemarin bola depan. Pulisic. Ya tapi kan itu kan emang harusnya memang dia harus soloran. Iya tapi kan golnya Milan kayak gitu terus. Dari tengah soloran Leo, dari Ya kiri. bolanya bola dari tengahnya bagus. Iya makanya itu direct pass kayak gitu. Ya, kalau Kalau menurut gue Italia juga mainnya direct sih. iya Kalau kalau bosen soalnya nonton Italia itu. kalau menurut gua kalau Leo ditempatin di tim yang bermain lambat, kasihan, nggak keluar potensinya. Contoh kayak Arsenal, gue fair-fairan aja. Leo bagus, tapi di Arsenal nggak akan keluar potensinya. Gitu sayang nih pemain jadinya. jadi cocoknya yang mana? Berarti udah paling cocok kan di Milan sebenarnya. Iya tim-tim di apa? Namanya Liverpool. Madrid. Kan Madrid sebenarnya, cocok sih enggak, kayaknya. kalau Leo itu di awal musim ini ada katanya dia mau diminatin Barca. Barca dia nggak punya duit kan. Iya. Dan dia ternyata dia mau ngabisin kontraknya, seenggaknya ngabisin dulu kontraknya di Milan. Dan gue yakin kok kalau Leo itu memang udah harus belongs to Milan, Gitu. AC Milan tapi. Emang gitu. Iya. Tapi gue ngerasa Leao tuh ya bagus gitu. Cuman terlalu dibesarkan gak sih sama publik Italia? Enggak, emang bagus ya. Apalagi dia pemain Portugal. Standar bagusnya maksud gua kan Italia Deo. Di Italia dia bagus. Ketika dia keluar kan belum approve kan? Ya makanya gue bilang Rafael Leo itu belum ke Milan. Dia tuh nggak akan ngambil ngambil kesempatan Gua yang diambil. riskan untuk dia iniin karirnya. Iya sih. Lalu memang udah paling cocok dah di Milan. Di Italia. Iya jadi Itali. Dia kalau ke Inggris dia ke Chelsea, ke Ya, ke Chelsea Liverpool. cocok. Cocok. Apalagi rapper FC kan. Liverpool sih cocok sih. Cocok itu. Ini mau ngegeser siapa gitu. Ya itu kan pertanyaannya itu kayak Chiesa aja ke Iya, kayak Liverpool mau Chiesa ngegeser salah kan nggak mungkin. Berarti permainan yang tim yang cocok sama dia permainan tim yang fast break momentum gitu ya. Momentum, Bukan nge-build up bongkar lain sebagainya macamnya ya. Nggak, sayang nggak keluar potensi pasti. Oh dia outrun back wing back. Iya. Itali balik lagi wing back Italia. Kita nggak tahu kalau di Inggris wing Ya back. Olise di Munchen buset kayak Iya, superstar di Inggris. Iya. Biasa aja. Siapa Timnya nih orang sih. nih? Cupu anjing. Iya sih bener. Bagus ya sekali dah. Olise. Wah, Munchen juga bagus juga kan. Emang Liga Inggris kelasnya bagus banget sih. Ya makanya kan gue bilang, jadi kayak kalau lu bisa juara di Inggris itu bagus banget. Lu tim terbaik apalagi udah juara 20 kali kan. Aduh.
Tarik lagi, lihat deh. Kembali. Emosi terhadap fakta kan. Tapi kalau balik lagi ke Rafael Leao, gue itu. Ini gua ada nih. Itu kalau kita anggap dia tuh kayak siapa ya? Perbandingannya ya? Leo. Iya. Di mana? Dia nggak ke sebagai pesepak bola lah, kayak R9 sebenarnya, tapi nggak main striker aja. Atau gue yang goblok. Siapa ya? Gue kepikiran R9 soalnya. Apa? Leo? Leo Kayak siapa? kayak R9 menurut gue, tapi nggak main striker aja. Kayak Gervinho kalau kata gue. Bino. Jidat lebar anjing. AS Roma apa Arsenal? Arsenal, pas di Arsenal lagi bagus-bagusnya. Dia Roma bagus kok, walaupun nggak juara. Iya kan gue bilang lagi bagus-bagus ya Gervinho di Arsenal. Di Arsenal juga bagus tapi buat bagus Arsenal yang masa suram itu ya. Iya. Dengan Arsenal sayap-sayap itu. Logo sayap aja. Lu kepikiran sih kalau misalkan Zaha main di Itali kayak Leo? Bisa. Iya. Ya kan? Bisa. Ya itu Iya, berarti Zaha. kesimpulannya kalau Leo ke Inggris yang Zaha. Jadi Zaha average player aja nggak sih Zaha? Player, makanya jangan udah mendingan di Milan aja. Biar dia jadi something big harus di Italia aja. Pensiun Apa aja. Rashford sebenarnya bisa kayak Leo? Kalau ke Italia bisa mau menurut gua. Kalau dia lahir Portugal bisa menurut gua. Astaga. Salah tempat lahir. Enggak. Enggak. Sebenarnya pemain Inggris ya. Oke, sekarang baru belakangan ini pemain Inggris banyak yang ngobrol. Tapi kalau sebelumnya sebutkan satu nama pemain Inggris selain Gary Lineker yang shine out di La Liga. Beckham. Oh iya loh. Oh iya. Tapi kan Beckham cuma karir di Spanyol nggak panjang. Tapi kan shine. Nggak shine banget sebenarnya. Ya dia mainnya di Madrid aja. Iya, kan lu bilang nanyanya shine anjing. Udah dijawab di perlesetin lagi. Enggak lagi lu udah orang Inggris nih, lu udah di liga terbaik di dunia nih, ngapain lu keluar? Karena nggak bisa bersaing loh di Inggrisnya. Iya. Kan pemain-pemain kayak gitu yang kecuali Bellingham. Beckham masa nggak bisa bersaing di Inggris? Lupa lu Bellingham. Iya masa itu. Ya kan gue bilang selain Maksudnya- selain zaman sekarang. Tapi kayaknya masa itu Inggris belum ada di puncak deh. Tapi masa kalau Beckham menurut gua pindah Bellingham kemana? memang dari awal kan udah Iya, Bellingham memang udah produk. di Dortmund. Produk nggak ada Inggris-Inggrisnya itu menurut gua. Walaupun dia akademinya di Di City. bukan Bellingham yang bajunya dipensiunin. Sunderland. Oh ini ya. Sunderland mah adenya. Apa? Birmingham. Birmingham. Adenya Sunderland. Adanya Sunderland. Job. Kobe. Job. Kobe Maino. Kalau Kobe ada juga produknya Bon Cabe tuh dari Kobe tuh. Emang iya. Kolor babi. Lucu lagi tuh. Pengen ketawa. Makanya apa sih, sampai mana tadi anjir? Leo. Ya Leo paling cocok di AC Milan. Di AC Milan. Jadi kalau di Inggris jadi Tapi kenapa bisa jadi dua hal yang berbeda? Tijani kalau dibawa ke Inggris, mayoritas kalian bakal sepakat bilang dia akan bersinar kan? Tapi tidak dengan Leo. Kenapa Ndo? Balik lagi gaya permainan ya. Gaya permainan. Inggris itu kan Leo itu menurut gua bukan nggak bisa bersinar, bisa asal ketemu tim yang match gitu ya, yang pas lah. Kalau Tijani dengan postur dia dengan badan dia yang kekar gitu dan pemain tengah gitu yang diperlukan fisik yang kuat, menurut gue cocok sih. Cocok ya? Walaupun nggak akan jadi superstar gitu, gelandang superstar kayak De Bruyne atau kayak Odegaard. Ya mungkin tapi bisa Mungkin sekelas Bruno aja kali ya. Gila lu, sekelas Bruno. Ya, Bagus ya dong. segitulah. Iya sih. Bagus apanya sih? Enggak, soalnya kalau misalkan kenapa lu mempertanyakan kenapa Leo nggak bisa, kenapa Tijani bisa, kita lihat dari perbedaan posisi deh. Iya itu juga. Beda dari posisi di mana di sini yang namanya pemain tengah ya, itu kan punya jenjang karir sebenarnya lebih panjang sebenarnya daripada. Soalnya kan mereka itu kan lebih ke otak dan bagian teknikal. Sedangkan kalau winger itu kan lebih ke lari-lari. Ujung-ujungnya banyak pemain winger itu mainnya lebih ke tengah jadi striker. Iya. Contoh aja King Ronaldo kan. Meredup. Enggak meredup lah. Gila lu. Tapi kalau lihat, lihat kemarin, berarti ini bad day aja buat Inter Milan atau ini ada sebuah tanda ada yang harus diperbaiki dari Inter dari kekalahan kemarin? Bad day sih ya menurut gua. Tapi kalau kata gua sih emang Milannya emang layak menang juga. Milannya layak menang. Iya. Jadi ya sebenarnya
di samping bad day ya Inter bermain seperti Inter tapi memang Milannya lagi coba buat lebih naik lagi ya. Internya juga lagi off. Lagi mentalnya kan dia habis kalah ke City tuh. Ya. Motivasi Milan sebenarnya lebih besar. Seri. Motivasi Milan untuk mengalahkan Inter lebih besar daripada Inter mengalahkan Milan. Iya, motivasi. Sesimpel udah capek menang gitu maksudnya udah nggak semenggebu itu lagi gitu kali Inter ya. Sedangkan Milan anjir dari 6 pertemuan agregat 14-2. 14-2. Gua nggak mau diginin lagi. Kayak Milan nih bakal juara nih tahun ini. Berat kalau itu. Lalu siapa tuh kira-kira yang juara? Juventus gua. Pas Juventus balik lagi ya? Udah Juventus udah on track lah. Kalau nggak Napoli. Antara dua itu. Juventus nggak akan Napoli juara sama Conte ya? Napoli dengan Conte dan Lukaku-nya. Iya. Gue pengen Milan juara sih. Ya kan Milan, Ya gue juga pengennya Milan, AC Milan udah lama lah. Tapi melihat dari permainan sih. Dibilang lama juga nggak lama banget sih 2021 di terakhir. Iya. 2021 Ibra terakhir ya? Ibra balik terakhir lagi ya? dari MLS. Iya, Ibra balik lagi ya? Iya. Iya belum lama. Cuman kan dominasi udah terlalu sering di Inter lah menurut gue beberapa tahun terakhir. Walaupun diselingi Napoli, Ya. AC Milan, gitu kan. Cuman Juventus yang udah lama hilang kan? Iya Juventus. Emang harusnya hilang. Itu tuh tim curang anjir. Menurut gue Inter juga beban sih kan dia habis Scudetto kemarin. Iya. Beban gimana maksudnya? Punya beban sendiri. Mempertahankan kan ekspektasi juga. Iya. Tapi kalau gue murni permainan sih, gue bilang dari yang udah gue tonton Juventus outstanding lah. Outstanding tuh. Iya. Oke, menarik. Kita lihat aja nanti ya di Gue nggak kaget kalau Juventus semifinal Liga Champions tiba-tiba nggak kaget. Nggak aneh loh. Nggak aneh gue. Gua Kalau aneh. kayak gini. Ujung-ujungnya juara Madrid juga. Iya. Arsenal kali. Nggak mungkin. Mungkin saja. Nggak ada Yang nggak mental. mungkin MU. Ya iyalah. Masuk pun tidak. Kalau kita sampai bertemu di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.